Nah, terkait dengan lahan yang konon ceritanya terpendam di situ ada artefak yang tertimbun tanah, ya memungkinkan juga. Sebab apa? Daerah Duduhan itu kan sering terjang banjir. Jadi sungai yang sebelah depan kita ini meluap kemudian bawa lumpur. Nah, makin hari dataran kita itu semakin tinggi, sehingga artefak-artefak itu memungkinkan untuk terpendam lumpur. Ya, kita lihat seperti area persawahan sendiri lebih tinggi dengan sungai, betul. Ya kan? Karena dulunya lumpur itu meninggikan elevasi tanah. Karena bisa jadi itu terjadi. Cuman artefak apa lagi yang ada di Duduhan ini? Sementara kita masih punya watu lumpang ya, watu lumpang itu sebagai peninggalan zaman dahulu pada zaman pesantren sini yang masih ada di sekitar lokasi Mandar. Ya. Ya, ini akhirnya kan watu lumpang ya. Setelah Niaga Maghribi dapat di sini, Niaga Lempira sebagai sponsornya memperkuat masyarakat Duduhan, namanya Duduhan itu. Ya, jadi Duduhan Bintoro ya namanya. Iya, Duduhan Bintoro. Mentoro. Jadi yang watu lumpang yang ada, yang masih ada sekarang ya. Watu lumpang itu salah satu situs yang mungkin berapa? Usianya kira-kira berapa? Karena kan ada struktur batunya dan lain sebagainya. Oh ya, kalau terkait dengan uji karbon itu kan sangat relatif sekali ya, banyak pertimbangan seperti korupsi asam, kena hujan, kena panas, oksidasi dan lain-lain. Tetapi kalau dilihat dari fisiknya memang itu batu yang cukup tua. Cuman kalau batu yang tua ini kan bisa mengalami pecah ya, kemudian dia bisa hancur seketika ketika oksidasinya sampai ke dalam. Nah, untungnya kalau sekarang masih utuh gitu. Saya rasa kalau untuk uji karbon itu relatif sekali ya, karena pembuatannya batu itu kan, misalnya waktu pembuatan ini waktu sudah mengalami korupsi, atau batu itu bisa bertahan sekian tahun, ada yang seperti itu, ada yang bisa bertahan sekian tahun tergantung dari bahan bakunya gitu. Jadi kalau untuk uji karbon pada bebatuan itu ya banyak faktor yang harus dipertimbangkan, tetapi kalau untuk logam itu lebih cepat ya. Jadi logam, keramik itu kan lama ya, dulu berada di sini, di ini nggak salah ya. Di sini ada pohon mundu yang sering anak-anak itu kalau itu matang warnanya kuning ya. Kuning itu enak sekali untuk vitamin C anaknya. Iya. Karena apa? Sariawan langsung sembuh seketika. Iya. Di bawahnya itu watu lumpang. Ini daerah ini Iya. kita masih ingat gitu. Iya. Jadi itu ada apa hal mistis ini saya tanyakan juga. Dulu pernah dibawa ke Dinas Kebudayaan, waktu itu masih Dinas Pendidikan ya. Iya. Kalau tidak salah kepalanya Pak Nardi gitu. Oh iya. Pak Nardi Ya, itu pernah dibawa ke sana, almarhum Pak Nardi. Itu kembali ke sini sendiri. Nah, ini banyak sekali ya. Banyak sekali. Jadi seperti dulu itu ada istilahnya watu ketu dan watu lumpang yang kemudian digelundungin yang kali, tiba-tiba besoknya sudah mentas, padahal itu berat itu. Ya, betul. Ya, itu pada tahun 60-an itu dipakai anak-anak gelundungin yang kali, mentas dewi. Besoknya sudah kembali lagi. Ya kan batunya masih ada itu. Masih ada. Sampai sekarang masih ada itu. Nah, apakah itu mitos atau yang kemudian dibesar-besarkan, atau tapi ternyata juga banyak saksinya. Saksi mata. Nah, saya masih ingat itu. Iya. Jadi watu lumpang ya, watu lumpang yang kira-kira usianya 500 tahun. Iya. Kan ada penelitian juga. Nah, ini berarti ada kait hubungannya dengan daging lebira, dengan salah lebira dan daging ya. Nah, itu kan seperti itu yang bisa. Nah, ini menurut saudaraku, temanku, Mas Kompleh, Kang Kompleh lah, Kang Kompleh. Ini seharusnya bagaimana nih watu lumpang ini seharusnya? Ya, sebenarnya sih di batu itu dulu sudah pernah kita diselamatkan lah oleh masyarakat ya, kemudian diletakkan di situs, dibuat situs demikian rupa. Tetapi karena bencana banjir kemudian mengharuskan batu itu harus dipindah, akhirnya dipindah di atas tanggul. Kalau dulu ada observasi di sana, kemudian dibangunkan tempat untuk ziarah juga ya, ada pohon nogosari kembar, terus sekarang sudah hilang ya. Nanti ada beberapa video yang nanti
ataupun foto yang bisa saya kontribusikan sebagai background pada masa-masa ketika itu masih ada. Ya. Nah, itu seharusnya ya, walaupun itu bukan kewajiban secara mutlak, tetapi untuk menjaga nilai-nilai sejarah itu sebaiknya diselamatkan, ya. Karena sebagai bukti sejarah adanya peradaban dan tujuan peradaban tua, salah satu peninggalan. Ya, salah satu peninggalan yang mungkin ini harus ada yang menjaga, atau mungkin membuat sesuatu yang menjadi daya tarik untuk masyarakat yang kurang tahu ya. Jadi misalnya buat wisata sejarah, ini bagaimana? Ya, permasalahannya satu-satunya artefak yang ada tinggal itu. Artefak ini apa ya istilahnya, ya peninggalan ya, karya. Jadi yang bisa kita sajikan sebagai sumber cerita ya tinggal itu. Kalau itu sudah tidak ada ya tinggal cerita saja, cerita lisan atau data sekunder dari kisah-kisah yang kita tulis, dari kisah-kisah yang kita baca, kemudian kita rekonstruksi lagi, hanya cerita saja. Tapi kalau ada artefaknya kan sebagai penguat ya. Yang agak carut marut ini. Jadi masalah kita itu ada 350 tahun dijajah Belanda, kemudian ada yang namanya politik etis. Ini dulu yang harus kita bedah dulu. Politik etis itu